Gardis. Waktu menunjukkan 12.59. Baik, kita akan segera memulai ujian kita, nanti tepat pada pukul 13 sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Baik, yang saya hormati Ibu Maria Amriati Lubiarsih, selaku dosen pembimbing 1 dari skripsi yang akan kita ujikan pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, Ibu Hilda Gardis, seperti telah diagendakan pada siang hari ini kita akan berdiskusi dalam forum ujian proposal skripsi. Sebelum saya memulai ujian ini, saya ingin bertanya kepada Saudara Lintang. Saudara Lintang sudah siap menjalani ujian? Sudah siap, Ibu. Oke. Lintang dalam kondisi sehat ya, sehingga harapannya bisa mengikuti ujian dengan baik selama maksimal 2 jam ke depan. Baik, baik Bapak Ibu, baik Ibu-ibu yang saya hormati dan juga Saudara Lintang, kita akan segera melaksanakan ujian nanti. Akan ada 2 sesi dari ujian ini. Yang pertama adalah secukupnya 15-20 menit untuk memaparkan secara ringkas mengenai isi proposal skripsi atau ujiannya. Kemudian bagian kedua yaitu diskusi, nanti akan disampaikan pertanyaan baik yang sifatnya informatif, mungkin juga argumentatif atau hal-hal yang akan disampaikan oleh para penguji. Dan tujuannya adalah supaya proposal penelitian dari Saudara Lintang ini nanti akan semakin baik dan nanti siap untuk dilanjutkan ke dalam kegiatan penelitian. Gitu. Baik, kepada Saudara Lintang dipersilakan untuk mempresentasikan proposalnya sekitar 15-20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Bu Purna atas waktunya. Selamat siang, para ibu dosen dan juga teman-teman. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh penambahan bubuk daun kelot pada kadar protein, zat besi, dan sifat organoleptik tempe kedelai. Yang pertama, bab 1 yaitu ada pendahuluan. Nah, latar belakang, anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia, terutama bagi kelompok wanita usia subur. Anemia merupakan satu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada normal. Kemudian anemia ini sering terjadi di negara berkembang, salah satunya di Indonesia yang masih tinggi prevalensinya. Adapun upaya penanggulangan anemia yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu caranya adalah melalui suplementasi zat besi. Nah, suplementasi zat besi ini dianggap paling efektif karena kandungan zat besinya padat dan dilengkapi dengan asam folat yang sekaligus dapat mencegah dan menanggulangi anemia. Namun, dari beberapa orang memiliki efek samping dalam mengkonsumsi suplemen zat besi, yaitu seperti mual, rasa panas, pada perut, diare, dan sembelit. Kemudian ada juga upaya non-farmakologi
untuk mencegah anemia, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan tinggi zat besi dan protein. Bahan makanan tinggi protein dapat bersumber dari hewani dan nabati. Salah satu sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi dan memiliki kandungan protein yang tinggi adalah tempe kacang kedelai. Nah, tempe dapat membantu proses pembentukan hemoglobin. Adapun penelitian terkait penambahan tepung daun kelor pada produk pangan itu telah dilakukan pada tempe bungkus daun jati yang disuplementasi daun kelor, kemudian penambahan tepung daun kelor pada produk pangan dalam pembuatan mie, kemudian pada produk sosis tempe. Hingga saat ini masih terbatas penelitian mengenai penanggulangan bubuk daun kelor pada pembuatan tempe kedelai. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana pengaruh penambahan bubuk daun kelor pada sifat kimia dan sifat organoleptik tempe kedelai. Untuk tujuan umumnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan bubuk daun kelor pada sifat kimia dan sifat organoleptik tempe kedelai. Tujuan khususnya yaitu mengetahui pengaruh penambahan bubuk daun kelor pada sifat kimia tempe kedelai meliputi kadar protein dan zat besi. Yang kedua, mengetahui pengaruh penambahan bubuk daun kelor pada sifat organoleptik tempe kedelai meliputi kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, dan kesukaan keseluruhan. Adapun untuk manfaatnya, bagi peneliti meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan analisis pengaruh penambahan bubuk daun kelor pada tempe kedelai. Bagi masyarakat, yaitu penelitian ini dapat menjadi sumber informasi ilmiah bagi masyarakat terkait olahan tempe kedelai dengan penambahan bubuk daun kelor. Kemudian untuk bagi bidang akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian lanjutan tentang penambahan bubuk daun kelor pada tempe kedelai. Untuk tujuan pustaka, yang pertama ada tempe. Tempe berbahan dasar kacang kedelai atau bahan lain melalui proses fermentasi. Kemudian dari proses fermentasi tersebut akan timbul jamur yang membentuk pipa. Jamur atau kapang yang tumbuh menghasilkan beberapa enzim seperti enzim protease, enzim lipase, dan enzim amilase yang dapat mengurai karbohidrat kompleks menjadi senyawa sederhana. Yang kedua ada tanaman kelor atau Moringa oleifera alans. Tanaman kelor disebut miracle tree karena mulai dari seluruh bagian tanaman kelor ini dapat dimanfaatkan, mulai dari akar hingga kulit kayunya. Kemudian biasanya tanaman kelor ini digunakan sebagai obat tradisional. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, kelor juga dapat diolah menjadi powder atau bubuk. Dan kelor ini kaya akan zat gizi seperti tinggi kalsium, besi, protein, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Ketiga, ada protein. Protein adalah satu unsur zat gizi yang sangat penting bagi tubuh. Protein sendiri dapat diperoleh dari sumber pangan hewani dan nabati. Sumber protein hewani seperti ikan, udang, dan makan hasil laut, daging unggas, telur, dan susu. Kemudian untuk sumber protein nabati seperti padi-padian, kacang-kacangan, serta olahannya seperti tempe, tahu, dan oncom. Kemudian zat besi merupakan zat gizi mikro yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sumber zat besi berasal dari pangan nabati dan hewani. Dan sebagian zat besi ini berada di dalam hemoglobin. Berikut untuk kerangka teori. Yang pertama dari daun kelor yang akan dikeringkan menjadi bubuk daun kelor dengan karakteristik energinya tinggi, protein, zat besi, dan juga kalsium. Kemudian kacang kedelai yang akan diolah menjadi tempe kedelai dengan karakteristik energinya tinggi, protein tinggi, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Dan akan dibuat menjadi salah satu produk tempe kedelai dengan penambahan bubuk daun kelor dan karakteristik tinggi protein, tinggi zat besi, kalsium, serta banyak disukai. Dan ini untuk rangka konsepnya, ada kadar gizi tempe kedelai dan juga kadar gizi bubuk daun kelor. Kemudian disatukan menjadi tempe dengan penambahan bubuk daun kelor dengan formulasi 0%, 5%, 10%, dan 15%. Dan akan dilakukan uji kadar gizi, protein, dan zat besi, kemudian uji organoleptik meliputi kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, dan juga kesukaan keseluruhan. Berikut untuk hipotesisnya, yaitu tidak ada atau ada pengaruh penambahan bubuk daun kelor pada kadar protein, kadar zat besi, kemudian kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, dan juga kesukaan keseluruhan. Untuk bab 3, metode penelitian, desain penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap.
Ulangan yang digunakan banyak 3 kali dengan proporsi penambahan bubuk kelor seperti tabel berikut, yaitu dari kelompok kontrol hingga formulasi 1, 2, dan 3 menggunakan kedelai sebanyak 100 gram, kemudian ragi tempe sebanyak 3 gram, dan juga penambahan bubuk daun kelor sebanyak 0, 5, 10, dan 15 gram. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di laboratorium Cemix pertama untuk uji kimiawi dan kemudian untuk uji organoleptik dilakukan di Sikestan terapi. Untuk waktu penelitiannya pada bulan Maret 2021 sampai Juni 2022. Variabel pada penelitian ini, variabel bebasnya yaitu penambahan bubuk daun kelor, kemudian variabel pikat pada penelitian ini yaitu kadar zat besi dan sifat organoleptik. Berikut untuk alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang digunakan yaitu ada sendok, baskom, plastik, timbangan, panci, saringan, tisu gigi, kompor, plastik pengemas, dan juga nampan. Untuk bahan yang akan digunakan yaitu kacang kedelai 100 gram, ragi tempe 200 gram, bubuk daun kelor 30 gram, dan juga air secukupnya. Untuk definisi operasional, penambahan bubuk daun kelor dengan teknik dan alat pengumpulan data, yaitu menimbang bubuk daun kelor dengan alat timbangan bahan makanan, skala ordinal, kemudian kadar protein, dengan uji Kedal dengan skala rasio, kemudian kadar zat besi, gunakan uji spektrofotometri serapan atom dengan skala data rasio, dan untuk sifat organoleptik, menggunakan hedonic scale dengan skala interval. Untuk etika penelitian, pada penelitian ini, perizinan ethical clearance akan diajukan kepada Komisi Etik Penelitian di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Untuk uji laboratorium, pengujian kadar protein menggunakan metode Kedal, yaitu menguji protein total, dan juga pengujian kadar zat besi menggunakan metode uji spektrofotometri serapan atom. Untuk uji sifat organoleptik menggunakan metode hedonic scale test. Analisis data, yang pertama ada analisis univariat, variabel numerik atau rasio dan interval disajikan dalam mean atau rata-rata, kemudian untuk variabel kategorik seperti nominal dan ordinal disajikan dalam persentase. Kemudian untuk analisis bivariat, analisis data diawali dengan uji normalitas dan uji homogenitas data. Apabila data berdistribusi normal dan homogen, maka menggunakan uji ANOVA. Selanjutnya, bila ada beda nyata, dilakukan uji post-hoc. Bila data tidak berdistribusi normal, maka analisis data menggunakan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya, bila ada beda nyata, maka analisis menggunakan uji Mann-Whitney. Berikut untuk lampiran lembar informasi penjelasan kepada responden, dan untuk lampiran kedua yaitu lembar persyaratan persetujuan atau informed consent. Berikut untuk lampiran ketiga, formulir uji organoleptik hedonik. Sekian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan kepada Ibu. Baik, ya. Terima kasih Lintang, presentasi disampaikan secara ringkas, kurang lebih hanya 10 menit ya, dari waktu yang disediakan. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya mohon izin Bu Amri dan Bu Hilda selaku tim penguji, apakah saya boleh mengawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Lintang, begitu? Ya, silahkan Bu Purna. Baik, terima kasih. Lintang, judulnya menarik ya, dan ini Lintang konsisten nampaknya ya, kayaknya judulnya sejak rekayasa makanan ya, sudah mulai memberi perhatian pada fermentasi tempe dengan penambahan bubuk kelor. Kira-kira alasannya apa? Selain tadi latar belakang yang sudah dijelaskan dan dituliskan dengan baik. Alasannya itu saya ingin mengembangkan produk inovasi. Jadi kan ini tempe termasuk produk lokal ya Bu, yang
kita ketahui banyak digemari oleh kalangan masyarakat umum, mulai dari golongan manapun dan juga segala umur juga menyukai tempe. Nah dari situ saya ingin menambahi nilai gizi dari produk pangan lokal ini biar dapat menjadi produk pengembangan inovasi gitu. Ya, oke. Produk yang inovatif tapi juga bisa untuk intervensi gizi ya. Iya. Terutama untuk apa tadi? Masalah gizi apa yang akan ditangani oleh Lintang? Anemia. Anemia, baik. Lalu di judul ini dituliskan penambahan bubuk daun kelor. Mengapa Lintang tidak menggunakan terminologi tepung ya? Atau apa bedanya tepung dan bubuk begitu? Mungkin mengapa dipilih bubuk dan bukan tepung? Sebenarnya sama ya Bu, bubuk atau tepung. Cuman untuk kata-katanya itu mungkin menurut saya kalau tepung itu lebih ke produk yang olahan seperti produk yang diolah gitu Bu. Produk yang Yang diolah. misalnya seperti cookies atau roti atau apa gitu. Jadi kan kalau ini saya ke fermentasi, jadi saya pakainya bubuk gitu. Oh gitu, ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau dari apa namanya komoditinya mungkin hampir sama ya, tetapi biasanya terminologi tepung itu untuk bahan-bahan yang kaya akan karbohidrat. Tapi yang tidak kaya karbohidrat itu biasanya digunakan bubuk. Bubuk susu kan bukan tepung susu kan ya. Nah, kelor kaya karbohidrat atau tidak? Karbohidratnya juga cukup tinggi sih, Bu. Berapa persen, Lintang? Karbohidratnya untuk daun kelor itu yang daun segar 51,66, kemudian untuk yang daun kelor keringnya 57,01. 57. Cukup tinggi juga ya. Oke. Baik, saya mengapresiasi latar belakang yang ditulis Lintang, lengkap dan juga sistematis serta apa namanya mampu menunjukkan keterkaitan antar berbagai fenomena, mulai dari anemia, lalu upaya penanggulangannya sampai memunculkan ide untuk di sini dituliskan tadi mensubstitusi atau menfortifikasi tempe ini dengan bubuk daun kelor gitu. Baik ya. Nah, hanya mungkin kita perlu sepakat terminologi yang digunakan ini Lintang memilih fortifikasi atau suplementasi ya, seperti yang tertulis di halaman 3. Bagian paling bawah itu. Fortifikasi. Ya, coba dibaca dimulai penambahan itu. Penambahan zat besi. Penambahan zat besi tempe perlu ditingkatkan dengan fortifikasi. Pada penelitian terdahulu, penelitian terhadap tekstur, rasa, aftertaste, keseluruhan, kenampakan, dan profil bakteri asam laktat telah dilakukan pada tempe bungkus tahu jati yang disuplementasi daun kelor. Ya, oke. Jadi itu ada dua terminologi yang menurut Lintang bisa saling menggantikan atau berbeda antara fortifikasi dan suplementasi. Berbeda ya. Kalau fortifikasi itu penambahan. Ada noise suara-suara di situ siapa ya? Mungkin suruh tenang dulu. Ada kelas di sini, Bu. Oke. Jadi, ya. Untuk fortifikasi itu penambahan. Kemudian sedangkan suplementasi itu
juga menambahkan, tapi dia memasukkan ke dalam suatu produk pangan gitu ya, Bu. Menambahkan ke suatu produk pangan. Yang dipilih Lintang akhirnya mana? Fortifikasi atau suplementasi? Fortifikasi. Fortifikasi. Tempe juga produk pangan kan ya? Juga ditambahkan. Iya, Bu. Coba nanti silakan dipelajari lagi. Teorinya pernah dapat dulu ya di ilmu bahan makanan lanjut mengenai peningkatan gizi pada produk makanan. Itu ada macam-macam, ada substitusi, suplementasi, fortifikasi, lalu apalagi itu ya nutrifikasi supaya istilahnya itu betul-betul diyakinkan mana yang paling tepat untuk penelitian yang akan dilakukan Lintang ini, gitu ya. Baik, Bu. Lalu di bagian itu juga Lintang menulis pada penelitian terdahulu ya kita nggak usah berteka-teki begitu. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh siapa, tahun siapa gitu ya. Karena memang di latar belakang itu sudah sangat boleh bahkan dianjurkan untuk memunculkan pustaka-pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung atau mungkin bertolak belakang, itu boleh di penelitian gitu. Jadi disampaikan saja penelitian siapa, tahun berapa, supaya orang juga bisa melacak kalau mereka berminat untuk mendalami hal yang sama. Lalu pertanyaan informatif saja di halaman 4 alinea paling atas, hasil evaluasi sensori dan seterusnya itu coba dibaca Lintang sampai paling disukai itu, lalu saya diberi penjelasan konsentrasi 1 kali itu maksudnya. Hasil evaluasi sensori mengindikasikan bahwa tempe daun kelor dengan konsentrasi 1 kali yang paling disukai. Bagian itu, Bu. Jadi kalau konsentrasi itu biasanya kan ukurannya persen atau berat per berat atau berat per volume atau volume per berat begitu ya. Kalau konsentrasi 1 kali itu maksudnya apa ya? Ya, jadi dari jurnal penelitian ini menggunakan konsentrasi 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti itu, tidak menggunakan persen. Nah, maksudnya konsentrasi 1 kali itu adalah penambahan serbuk daun kelor sebanyak 1 kali dari total jumlah ragi yang diberikan. Oh, jadi sama banyak dengan raginya begitu? Iya. Oh ya, berarti nanti dalam jumlah yang bahwa tempe daun kelor dengan penambahan ya, gimana? Hasil evaluasi sensori mengindikasikan bahwa tempe daun kelor dengan konsentrasi daun kelor sama dengan ragi misalnya paling disukai gitu ya. Ya, supaya dipahami oleh orang yang baca. Oke, lalu tempe itu kan diolah melalui proses fermentasi ya, Lintang ya. Dan fermentasi itu kan gampang-gampang susah. Lintang juga mungkin sudah dalam praktek itu ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi proses fermentasi gitu. Dalam penelitian ini Lintang memang tidak mengamati ya parameter fermentasi ini, parameter mikrobiologis. Artinya bahwa pertumbuhan jamur itu kan faktor-faktor yang mempengaruhinya banyak banget begitu. Apakah tidak ada curiosity begitu, keingintahuan kira-kira penambahan tepung kelor ini mempengaruhi enggak ya pertumbuhan jamurnya? Meskipun nanti tidak harus melalui pengujian lab, ngitung miselia itu enggak, tapi bisa juga pengamatan itu dilakukan secara observatif dan nanti pembahasannya bisa secara deskriptif gitu. Tidak harus lewat uji statistik. Maksudnya mengamati pertumbuhan jamurnya, Bu? Karena memang proses ini kan pembuatan tempe ya. Pembuatan tempe itu proses fermentasinya kan yang nanti akan menentukan berhasil tidaknya gitu. Atau mungkin Lintang bisa cerita dari proses yang sudah dilakukan dengan pembuatan
tempe daun kelor yang dilakukan sebelumnya, meskipun mungkin belum terancang sebagai sebuah penelitian. Itu ada nggak pengaruhnya itu? Dari sebelumnya yang pernah saya buat itu Bu, untuk tempe dengan penambahan bubuk daun kelor ini, untuk yang formulasi pertama penambahan 5 gram, kemudian formulasi kedua penambahan 10 gram, itu dibandingkan dengan formulasi ketiga 15 gram, itu lebih cepat membusuknya yang penambahan 10 dan 15 dibandingkan yang 5 gram. Oke, itu melalui aktivitas yang belum disebut penelitian ya, pengamatan sekilas begitu. Berarti kan kemungkinan ada pengaruh penambahan bubuk daun kelor itu pada pertumbuhan jamur selama proses fermentasi. Nah, itu akan menjadi informasi yang baik bahwasanya nanti loh kalau tempenya itu mau dikembangkan, hati-hati loh fermentasinya itu karena ternyata lebih cepat busuk atau bagaimana gitu. Nah, itu kan perlu ada data pendukung yang itu bisa ditemukan melalui kegiatan penelitian ini dan nanti ditampilkan gitu. Pengamatannya bisa lewat capturing, pemotretan supaya orang bisa melihat oh perjalanan hari ke hari tempe dengan penambahan kelor dibandingkan yang tanpa kelor itu seperti apa. Kira-kira bagaimana kalau itu dilakukan? Iya Bu, bisa. Nanti akan coba saya pertimbangkan untuk melakukan penelitian ini. Karena kan memang tidak seperti ngolah yang lain ya. Iya. Fermentasi itu ya itu tadi gampang angel begitu kalau orang Jawa bilang ya gitu ya. Iya. Oke. Jadi nanti sifat kimia, organoleptik dan mikrobiologis ya. Berarti itu pengamatannya observasi mandiri ya? Observasi oleh peneliti saja dikuatkan dengan capturing tadi, dengan foto, dengan untuk bisa mengamati proses fermentasi dari hari ke hari. Mana yang lebih cepat tumbuh jamurnya, mana yang jamurnya merata lebih cepat, mana yang lebih cepat busuk begitu. Lalu dari situ kan nanti Lintang juga bisa menentukan pada hari keberapa tempe itu akan saya sajikan kepada panelis untuk menguji yang lain, yaitu pada saat yang paling baik begitu. Banyak informasi yang bisa dimanfaatkan dari situ. Begitu ya. Nanti tidak perlu menambah di latar belakang, tetapi bahwasanya karena tadi di halaman 3 itu Lintang sudah menyebutkan proses fermentasi menggunakan jamur itu menurut saya itu sayang kalau itu tidak diamati, toh tidak menambah apa-apa, tetapi hanya menambah aktivitas untuk mengamati pertumbuhan jamur saja. Gitu. Oke. Lalu kita ke tinjauan pustaka. Di latar belakang tadi kan Lintang mengawalinya dengan menyampaikan fenomena mengenai masalah gizi anemia ya. Iya, Bu. Kemudian di tinjauan pustaka ini diawalinya dengan tempe gitu. Mungkin ada alasan tertentu Lintang. Karena penelitian saya ini kan produk tempe, Bu. Jadi saya mengawalinya dengan tempe untuk tinjauan pustaka. Jadi fokusnya pada tempe gitu. Iya. Nah, lalu tadi anemia yang menurut saya sih itu latar belakang yang kuat karena memang kalian sebagai seorang mahasiswa di prodi gizi ya mestinya concern-nya untuk mengatasi masalah gizi. Nah, lalu di tinjauan pustaka ini tentang anemia sendiri disinggung lagi atau tidak bahwa anemia itu tadi menjadi masalah besar dan perlu ada penanganan yang pasif, termasuk juga pengembangan produk-produk kayak besi yang bisa menjadi alternatif, begitu mendapat tempat.
Kalau di tinjauan pustaka ini belum saya cantumkan untuk yang anemia. Oh, ya. Halo Lintang, kok saya tidak mendengar suaranya ya? Oh iya Bu, gimana? Ya. Untuk yang anemia ini belum saya cantumkan Ibu tinjauan pustakanya. Tapi saya Kira-kira menurut Lintang perlu nggak disampaikan? perlu ya. Kan dari awal saya di latar belakang saya melandasi penelitian ini kan dari masalah kesehatan yaitu anemia. Jadi sebaiknya saya cantumkan. Gitu ya, karena memang itu yang menjadi titik pangkal mengapa Lintang mau mengembangkan produk untuk mengintervensi gizi ini. Baik juga kan nanti setelah ketemu tempe yang baik, tempe yang dihasilkan itu ternyata besinya tinggi, ternyata itu punya apa namanya, konsumsi 100 gram tempe sehari bisa memberi asupan zat besi berapa persen dari kebutuhan supaya orang bebas dari anemia. Itu kan juga informasi yang baik ketika apa namanya, penelitianmu itu dipandu oleh tinjauan pustaka atau teori tentang anemia tadi, gitu kan ya. Jadi perlu ada bagian mengenai anemia. Silakan nanti itu mau dikaitkan dengan zat besinya atau mau dipisah, zat besi sendiri, anemia sendiri, atau justru sub tinjauan pustakanya itu anemia, lalu di dalamnya kamu membahas mengenai peran zat besi, itu juga boleh, gitu ya. Baik. Tapi perlu ya dimasukkan di latar belakang ya, Iya, di tinjauan pustaka. Iya. Ya, oke. Baik. Oke, ya. Mungkin juga karena tadi sudah sepakat bahwa akan diadakan pengamatan mengenai mikrobiologis pertumbuhan jamur, ya sedikit disinggung bagaimana fermentasi atau pertumbuhan jamurnya itu. Mungkin cukup satu alinea saja begitu, bagaimana pertumbuhan jamur Rhizopus oligosporus selama fermentasi tempe dan faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Ya. Baik. Ya. Lalu di bagian tempe ini tadi Lintang kan menyebutkan bahwa sudah ada ya penelitian yang menambahkan kelor pada tempe. Iya, sudah ada. Nah, bedanya atau persamaannya dengan penelitian yang akan Lintang lakukan apa dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya? Perbedaannya yang itu mereka menggunakan penambahan, kalau saya kan penambahan bubuk dan kelor. Nah, kalau misal di penelitian sebelumnya itu juga sama tempe kedelai, tapi menggunakan penambahan ada yang bekatul, kemudian juga ada penelitian tempe dengan penambahan biji lamtorogu dengan perbedaan konsentrasi gitu. Kalau yang ditambahkan kelor belum pernah dilakukan, belum pernah ada yang melakukan. Saat saya sudah selesai menyusun proposal ini, Bu, kemudian saya cek lagi, baru dipublikasikan ada, Ibu. Oke, mungkin bisa tidak apa-apa itu nanti ditampilkan ketika kamu membahas ya, dimasukkan di skripsi begitu. Apakah ada perbedaan atau ada persamaan dari penelitian yang sudah dilakukan, Lintang, sejauh Lintang melakukan studi pustaka itu? Ya, Bu, ada perbedaan. Kalau yang baru saya temukan itu, dia sama penambahan tepung daun kelor pada fermentasi tempe kedelai, hanya berbedanya di uji kimianya. Penelitian tersebut melihat kadar vitamin C dan juga total amino, kemudian untuk konsentrasinya itu berbeda. Sebentar, melihat apa? Maaf, ini putus-putus ya di tempat saya. Baik, Bu, akan saya ulangin. Untuk penelitian sebelumnya,
itu sama menggunakan tempe kedelai dengan penambahan bubuk daun kelor, tapi penelitian tersebut melihat kadar vitamin C dan juga N-amino. Oke. Ya. Kemudian untuk konsentrasinya pada penelitian tersebut menggunakan konsentrasi 2%, 0%, 2% dan juga 4%. Oke, baik. Jadi dari kadar dan juga tujuan penelitiannya sudah beda ya. Ya. Jadi yang diamati juga beda ya. Oke, baik. Baik. Lalu tentang kelor, ya saya hanya ingin pertanyaan informatif saja. Ini perbanding tabel 22, Lintang kan membandingkan antara daun kelor segar dengan daun kering gitu. Sudah ketemu di halaman 10? Sudah. Oke. Ya. Lemaknya kok bisa turun, kenapa ya Lintang ketika kelornya dikeringkan? Karena dilakukan proses pengeringan, Ibu. Pengeringan itu menghilangkan apa? Mengurangi apa? Kadar air. Air. Jadi mestinya padatan yang lain kan justru malah persentase relatifnya lebih tinggi kan ya? Karena airnya kurang. Itu yang lain juga berkurang. Yang lain meningkat. Proteinnya meningkat, abu yang semula tidak terdeteksi menjadi cukup besar, karbohidratnya meningkat, serat. Kok lemaknya berkurang kenapa ya? Lemak kan nggak menguap kan ya Lintang? Tidak. Ya, saya hanya ingin tahu apakah ini salah ketik ataukah memang seperti ini gitu. Karena kalau lemaknya berkurang dengan proses pengeringan itu ya perlu dipertanyakan. Karena lemak kan tidak mengalami penguapan seperti halnya air. Gitu ya? Ya, coba nanti saya cek kembali. Oke, baik. Ya, lalu di halaman-halaman mengenai tepung kelor ini inkonsistensi tadi. Apakah mau menggunakan silah bubuk atau tepung? Nanti termasuk di mana tinjauan pustakanya itu juga konsisten, ya. Karena itu masih ada menjadi bentuk tepung atau powder. Padahal kalau tepung itu mestinya terjemahannya bukan powder, tapi apa, Lintang? Bahasa Inggrisnya tepung apa? Flour. Flour ya. Jadi itu artinya ketika kita menyetir ya memang tidak harus paraphrasingnya itu penting. Jadi kamu menyesuaikan dengan peristilahan yang akan kamu gunakan di dalam penelitian ini dibuat konsisten, gitu ya. Ya. Jadi bubuk atau powder ya, lalu bubuk daun kelor bukan tepung daun kelor gitu ya. Baik. Ya, lalu mengenai protein ya, ini sebetulnya kalau bicara tentang tinjauan pustaka, lalu nanti konsistennya dengan uji yang akan kamu lakukan ya, mestinya itu berkaitan. Artinya ketika kita menampilkan suatu materi di dalam tinjauan pustaka, yaitu kaitannya dengan tadi di latar belakang itu posisinya ada di mana. Maksud saya begini, ketika tadi kamu bicara tentang anemia, bahwa di sana itu ada peran zat gizi yang sangat penting, yaitu ada folat, ada Fe, ada protein, begitu kan ya? Karena semuanya itu menjadi komponen yang akan menyusun hemoglobin, kan begitu. Hemoglobin nanti fungsinya apa dan sebagainya sudah kamu jelaskan. Tetapi ketika saya membaca tinjauan pustaka mengenai protein di bagianmu ini, saya kehilangan jejak karena di sini proteinnya tidak membicarakan tentang bagaimana perannya di dalam anemia, tetapi protein secara keseluruhan, gitu. Ya. Lalu kamu menyebutkan sumbernya apa, protein yang sempurna dan sebagainya. Ya, teori tentang protein kan banyak ya, Lintang ya. Tetapi pilihlah teori tentang protein yang itu berkaitan dengan topikmu.
yaitu bagaimana peran protein itu di dalam timbulnya anemia atau penanganan anemia. Jadi kira-kira apa yang akan kamu cantumkan di tinjauan pustaka mengenai protein ini? Mungkin nanti di bagian protein akan saya jelaskan efek dari kekurangan konsumsi protein dan juga proses pembentukan hemoglobin, perannya Ya. ada. Itu yang saya maksud, bahwa protein yang berkaitan dengan anemia itu adalah protein globin itu tadi, ya, karena kan hemoglobin, hem dan globin. Cek lagi di metabolisme zat gizi makro terutama tentang protein dan hem, gitu ya. Itu yang ditonjolkan, tidak tentang protein jenisnya apa, fungsinya apa, tetapi menukik pada protein perannya pada pembentukan hemoglobin dan bagaimana kalau itu mengalami defisiensi. Gitu ya. Ya. Maka bisa diterima bahwa kamu akan mengembangkan produk yang tempe itu sudah tinggi proteinnya, tetapi bisa ditingkatkan lagi dengan penambahan sumber protein dan lain-lain. Ya. Untuk zat besi anemia tadi kita sudah sepakat, Lintang menambahkan di bagian ini mengenai anemia, terutama kaitannya nanti dengan anemia besi ya. Gitu. Begitu, Lintang? Iya, Ibu. Baik, akhir dari tinjauan pustaka ini adalah kerangka teori. Ya, nanti ini bisa disesuaikan dengan tadi apa namanya yang sudah kita sepakati pada diskusi sebelumnya, bahwa juga perlu menambahkan mengenai fermentasi tempe tadi ya, sehingga nanti itu termasuk salah satu hal yang akan diamati dan menjadi data yang sangat penting begitu, karena Lintang juga akan mengamati mengenai karakteristik mikrobiologisnya. Ya. Lalu di bagian ini, di kerangka teori ini, di kotak paling bawah itu Lintang, Iya, Bu. itu menuliskan tinggi protein, tinggi zat besi, kalsium, banyak disukai, begitu ya. Bu Purna, tolong dijelaskan bagaimana kalsium ini perannya, atau posisinya di mana kok lalu mungkin tiba-tiba muncul, atau tadi mungkin sudah disampaikan tetapi Bu Purna miss. Di tinjauan pustaka saya menampilkan kalau kandungan bubuk daun kelor, kandungan daun kelor ini tinggi kalsium juga, Ibu. Jadi selain protein zat besi juga ada kalsium. Kemudian di tempenya juga tinggi kalsium. Maka diharapkan nanti tempe kedelai dengan penambah daun kelor ini akan tinggi protein, zat besi, kalsium, dan banyak digemari. Oke, diuji tidak nanti pada penelitianmu? Untuk kalsiumnya tidak. Ya, lalu kalsium itu berperan tidak di dalam mengatasi anemia? Untuk kalsium tidak, Ibu. Tidak kan ya? Jadi ya kita sih mau pengennya sih tahu nanti tempe saya itu tinggi kalsium tidak ya, tapi itu relevan nggak dengan penelitian? Ya. Jangan-jangan tadi ada penelitian yang ternyata ada juga ya yang mengamati vitamin C pada tempe. Bagus itu. Ya, tapi berkaitan nggak dengan penelitiannya Lintang? Kalau enggak ya nggak usah dimunculkan gitu. Ya. Jadi fokuslah sejak latar belakang sampai pengujian sampai nanti menyimpulkan begitu, itu selalu ada keterkaitan satu dengan yang lain sejak latar belakang, memunculkan masalah, teori-teori yang dipilih itu memang yang nanti akan mendukung proses penelitianmu, mendukung bagaimana kamu nanti menganalisa datanya begitu ya. Kalau memang tidak akan diuji, ya tidak usah dimasukkan di kerangka teori, itu, ya. Oke. Baik, berarti
Di kerangka konsepnya juga demikian ya, Lintang. Oh, iya. Oke, termasuk tadi bahwa apa namanya pertumbuhan jamur tempe itu dipengaruhi oleh banyak faktor dan kemungkinan penambahan bubuk kelor itu juga akan berpengaruh, maka justru perlu dimasukkan di kerangka teori dan kerangka konsepnya tadi. Sehingga perlu diamati bagaimana fermentasi tempe itu dari hari ke hari sampai tempenya jadi. Jangan-jangan itu tadi apa namanya pertumbuhan jamurnya tidak optimal sehingga nanti mempengaruhi tekstur karena antar butir kedelainya tidak diikat oleh miselia, gitu kan? Iya, Itu nanti akan saling berkaitan dengan pengujian-pengujian yang akan dilakukan di bab 3, gitu. Oke? baik Bu. Untuk hipotesis saya kira tidak ada catatan yang akan saya berikan, sudah cukup baik, lengkap, gitu. Ya, termasuk tadi apa namanya Lintang bisa cek lagi teori-teori yang tertulis di bab 2 karena di teori itulah yang sebetulnya akan menggait, meng-leading kamu untuk bisa menyusun hipotesis. Misalnya ketika kamu bicara tentang ada tidaknya pengaruh penambahan bubuk kelor pada kadar protein tempe kedelai, oh ya tadi saya sudah menyampaikan teori bahwa kelor itu kandungan proteinnya cukup tinggi sehingga muncul hipotesis ini. Lalu cek lagi yang lain, zat besi jelas. Ya. Kemudian kenampakan, ini perlu di bagian mengenai bubuk daun kelor, kamu menceritakan atau mendeskripsikan mengenai deskripsi bubuk daun kelor itu seperti apa. Bubuk daun kelor berwarna coklat kehijauan atau hijau kecoklatan. Nah, oh ya, berarti saya bisa menduga hipotesisnya nanti akan ada pengaruh kenampakan karena yang saya tambahkan di tempe itu punya warna hijau itu. Jadi deskripsi bubuk daun kelor perlu kamu munculkan di teori. Paham? Paham. Pada bagian Oke. tinjauan pustakanya. Iya, tinjauan pustaka. Lalu tekstur. Nah, tadi tekstur kan tekstur tempe itu pasti kalau proses perebusannya sama, perendamannya sama, pasti hanya karena tadi apakah butiran kedelainya itu disatukan oleh miselium atau tidak. Itu nanti tekstur. Nah, ngukurnya nanti pasti itu tadi. Jadi pengukuran teksturnya tidak bicara tentang keras lunaknya karena proses perebusannya sama. Tetapi apakah antar butir kedelai itu disatukan atau tidak, itu tergantung pada pertumbuhan jamur. Oh ya berarti perlu teori tentang tadi. Pertumbuhan jamur itu dipengaruhi oleh apa? Cita rasa. Nah, kamu juga bisa memberikan deskripsi bagaimana bubuk daun kelor itu memiliki bau, cita rasa seperti apa, gitu. Ya, oke. Itu ya. Jadi teori-teori yang dipilih itu ya yang relevan dengan tadi sehingga bisa meliding kamu menyusun hipotesis. Jangan sampai hipotesisnya tiba-tiba muncul tetapi setelah dicek di teorinya kok nggak ada. Gitu jelas? Jelas. Oke, baik. Sekarang kita ke metode penelitian. Ya, baik bahwa Lintang memunculkan teori mengenai berapa pentingnya jumlah ulangan, tetapi saya kok tidak bisa mengikuti persamaannya ini ya Lintang ya. Coba mungkin dijelaskan, maka diketahui banyaknya ulangan dalam penelitian ini adalah itu di antara baris 1 dan 2 itu persamaan matematikanya bagaimana ya? Untuk hasilnya Ibu. Itu dalam kurung T-1 di kurung tutup, lalu berarti itu kan dikalikan ya. Iya. R-1 lebih besar atau sama dari 15. Iya. Lalu di bawahnya itu kan menjadi 4. lebih besar dari 5. Berarti di kedua sisi kan dibagi 3 ya? Atau bagaimana? Kok tiba-tiba lalu muncul 4-1? Untuk T-1 itu bukan T adalah jumlah perlakuan. Nah, di sini saya menggunakan 4
perlakuan. Kemudian dimasukkan jadi 4 dikurangi 1, kemudian dalam kurung L dikurangi 1. Nah, di dalam kurung itu dilakukan pengurangan terlebih dahulu. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian L dikurangi 1 kan tidak bisa. Jadi 3 dikali di dalam kurung. 3 dikali R, kemudian 3 dikali min 1. Oh, berarti atasnya itu bukan 15 tapi 5 ya? Iya Bu, itu sebenarnya angka 15 tidak mutlak. Jadi bisa diubah-ubah sesuai dengan pertimbangan dana, waktu untuk melakukan ulangan penelitian. Oke. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Baik, berarti nanti ini pakai rancangan acak lengkap dengan 3 kali ulangan dan 4 perlakuan. Berarti nanti untuk setiap kali batch lintang membuat tempe itu ada berapa? 4 ya? 4. Lalu 3 kali berarti ada 12 sampel ya? Oke, ya. Nah, kalau menurut pengalaman yang sudah dilakukan lintang, itu nanti dalam perencanaan lintang setiap batch itu akan dilaksanakan setiap berapa hari sekali? Jarak antara batch 1 dan batch berikutnya itu berapa hari? 2 hari, Bu. Karena dalam proses pembuatan tempe ini kan sekitar 2-3 hari. Jadi sekitar 2-3 hari juga untuk jarak waktu dalam pembuatan pengulangan sampel. Cukup. Artinya ketika tempe dibuat kan lintang harus menganalisis gitu ya. Sebentar, saya tanyakan yang pengujian protein dan pengujian zat besinya itu dilakukan kapan? Jadi nanti setiap kali buat tempe diuji proteinnya begitu? Iya, Bu. Ya. Sekali buat tempe dibawa ke lab untuk dilakukan uji protein dan zat besi. Ya, artinya kan kalau setiap 2 hari buat mungkin lintang akan pontang-panting begitu loh. Artinya membuat tadi 1 batch diamati setiap hari, mungkin kan tidak hanya cukup 2 hari, mungkin bisa juga sampai 3 hari karena tadi mau dipotret lintang memberikan informasi ternyata yang kalornya semakin banyak semakin cepat busuk begitu kan ya. Iya. Berarti nanti batch berikutnya ya nunggu sampai lintang selesai. Artinya ya kalau kerjasama dengan lab lain, proteinnya diujikan ya sudah sampai aman di sana. Kemudian nanti baru buat lagi. Jadi tidak harus tiap 2 hari buat. Hitung waktu yang lintang bisa melakukan penelitiannya dengan nyaman. Gitu. Ya. Baik. Kemudian untuk waktu penelitian jangan Maret 2021 ya, sudah lewat. 2022, Bu. Maaf. Ya, Maretnya juga sudah lewat ini. Ya. Oke. Kemudian variabelnya, ya variabel bebasnya itu penambahan bubuk daun kelor pada berbagai konsentrasi, gitu ya. Kemudian variabel terikannya tadi protein, zat besi, dan biologis atau mikrobiologis begitu saja. Ya, lalu untuk bahan ini gramnya nggak usah disebut karena kamu nggak mungkin hanya beli kacang kedelai hanya 400 gram, ya. Tetapi apa yang perlu kamu informasikan di dalam bahan itu? Spesifikasi. Supaya apa? Spesifikasi. Betul apa tuh? Spesifikasi, ya bisa merek, bisa membelinya di mana, bisa deskripsi tentang bahan gitu ya supaya
Apa? Karena ini penelitian eksperimental, itu semuanya harus dikendalikan. Nggak boleh kamu hari ini belinya di Beringharjo, besok belinya di pasar dekat rumah, kebetulan ditawari teman pakai ini kedelainya bagus, lalu pakai, itu nggak boleh. Jadi harus dari jenis kedelai yang sama selama proses penelitian. Raginya mereknya apa, diperoleh di mana, itu yang harus dikendalikan juga. Lalu bubuk daun kelor buat sendiri kah, Linta? Awalnya mau buat sendiri, Bu, tapi tidak ada untuk bahannya. Kemarin itu rencana mau minta teman nih, Bu, tapi sudah digunakan dan juga udah habis, pokoknya udah digunakan. Jadi karena kekurangan bahan, lebih baik saya untuk beli. Oke, jadi ini pakai bubuk daun kelor siap pakai ya? Ya. Ya, maka perlu disebut merek. Baik. Ada mereknya enggak? Ya. Kalau tidak, ya didapat di toko apa dan seterusnya. Oke, lalu untuk definisi operasi. Ya. Oke, sekarang ke ini pengujian sifat organoleptik. Ya. Organoleptik. Bu Purna ingin tanya bedanya organoleptik dan hedonik itu apa, Lintang? Jenis atau sama saja? Jenis pengujian organoleptiknya, bukan ada ranking test, hedonik test gitu. Ya, jadi organoleptik itu artinya kan pengujian-pengujian yang menggunakan organ tubuh ya atau indera gitu. Nah, pengujiannya itu dibedakan menjadi dua secara garis besar, yaitu hedonik dan hedonik atau kesukaan dan uji pembedaan, gitu kan? Ya. Nah, tapi ini yang mau digunakan oleh Lintang nanti semuanya uji kesukaan saja. Hedonik saja. Hedon itu artinya kan preferan, kesukaan gitu. Iya, Bu. Hanya uji hedonik saja. Hanya hedonik saja? Iya. Jadi hanya melulu tentang suka tidak suka? Iya, Bu. Ya, coba kamu lihat di sifat organoleptik tekstur. Kategorinya apa itu kalau keras, agak keras itu? Hedonik atau membedakan kalau itu? Membedakan. Membedakan. Nah, kalau dalam penelitian ini, apakah memang diperlukan parameter-parameter yang pengujiannya itu membedakan, ataukah semuanya pokoknya hanya kesukaan deh, gitu? Oh iya, betul. Nanti akan saya pertimbangkan kembali untuk uji sifat organoleptik. Iya, karena tadi kan Lintang mau mengamati pertumbuhan jamur, begitu ya. Itu kan kaitannya dengan tekstur. Teksturnya pasti bukan keras, sangat keras. Karena toh Lintang merendam kedelainya sama semua toh? Iya, sama. Merebusnya juga sama semua toh? Iya. Ya, keras tidaknya tempe itu kan karena kedelainya itu direbusnya seperti apa gitu. Tetapi kalau terkait dengan bagaimana tekstur tempe yang dimaksud itu adalah karena akibat pertumbuhan jamurnya, ya tadi kompak tidak kompak. Artinya antar butiran kedelainya itu terikat tidak oleh si misalnya. Kan kita sering ya nemukan tempe yang apa ya, rapuhnya itu antar butirnya gampang lepas begitu kan. Ya. Itu biasanya kalau jamurnya tumbuhnya nggak bagus gitu. Ya, atau tempe yang masih muda yang jamurnya belum merata itu biasanya kalau digoreng kan butiran kedelainya ada yang lepas-lepas begitu. Ya.
Ya, itu tekstur, tapi pasti bukan keras lunaknya, tetapi bagaimana butiran tempenya terikat satu sama yang lain dengan erat, gitu. Dan menurut saya tidak cukup kalau ini hanya suka tidak suka, ya, tetapi membedakan. Tuh. Kemudian aroma, nah aroma kok agak menarik gitu ya. Ini juga tadi kaitannya kan kayak Lintang di tinjauan pustaka mau menyebutkan bahwa tepung daun bubuk daun kelor itu juga membawa aroma yang khas, gitu kan? Memberi warna yang khas. Ya, kalau penampakan sih oke, menarik tidak menarik. Tetapi kalau cita rasa mungkin lebih baik pakai terminologi aftertaste gitu. Tempenya rasanya aneh ya, gitu. Mungkin ada analis yang bisa mengsense munculnya rasa asing tadi. Itu. Jadi, tapi ya saya kembalikan ke Lintang, kalau memang hanya mau suka tidak suka, ya hedonic scale begitu, hedonic test. Tetapi kalau sampai ke membedakan, ya uji pembedaan dan uji kesukaan. Gitu. Lalu memberi skornya. Memberi skornya ini juga dibuat yang seragam. Mana yang menurut Lintang yang tempe yang dikehendaki itu, misalnya ya, yang penampakannya sangat menarik, itu yang diberi skor paling tinggi, itu yang sangat menarik. Gitu. Maka yang lain juga seperti tadi tekstur yang dikehendaki itu yang sangat kompak atau yang tidak kompak. Gitu. Ya. Seperti tempe yang kalau di sini sih masih tertulis sangat keras ya. Sangat keras itu orang suka atau tidak atau kalau tempenya sangat keras? Tidak. Tidak, atau peneliti juga tidak mengendaki tempenya sangat keras ya. Berarti mestinya itu diberi skor 1, bukan skor 4. Ya. Jadi semakin tinggi skornya itulah yang semakin dikehendaki. Gitu ya. Termasuk tadi kalau disepakati ada terminologi aftertaste, ya aftertaste yang tidak nyata lah yang dikehendaki. Jadi yang skor 4 itu yang aftertaste-nya sangat tidak kuat. Tetapi yang skornya 1 itu yang sangat kuat. Karena aftertaste sangat kuat itu pasti tidak dikehendaki. Gitu. Gitu ya. Oke. Untuk ya hanya di tata tulis halaman 23 itu kalau bisa daftar alir, tabel itu 1 halaman. Jadi jangan terputus. Nanti bagaimana diusahakan penulisannya. Oke, lalu untuk pengujian organoleptik tadi, pengujian sensoris. Tempenya nanti disajikannya bagaimana ya, Lintang? Tempenya nanti disajikan pertama dibumbu, direndam air larutan garam, kemudian digoreng dengan minyak goreng yang baru setiap formulasi itu. Jadi tidak menggunakan minyak yang bekas. Habis penggorengan misal formulasi pertama, lalu dilanjutkan goreng formulasi kedua, tidak, tapi menggunakan minyak yang baru. Oke. Tidak mempengaruhi. Oke, sudah tertulis di sini bagaimana tempe itu akan disajikan? Belum. Ya, jadi itu ditulis karena ada satu kondisi yang harus dikendalikan betul, yaitu tadi penggorengan, suhu dan lama penggorengan. Jangan sampai panelis memberi penilaian yang berbeda karena kamu menggorengnya berbeda, gitu. Ya. Artinya untuk penelitian eksperimental murni seperti ini, faktor-faktor yang tidak diamati itu dikendalikan betul, sehingga di semua perlakuan itu di semua sampel mendapatkan perlakuan yang sama, gitu. Ya. Jadi ada pengontrolan atau pengendalian proses penggorengan. Tadi bagus, sudah dipikirkan minyaknya tidak gantian begitu untuk setiap formulasi minyaknya baru, tetapi juga perlu diperhatikan nanti suhu dan lama penggorengannya. Ya, itu distandarkan. Dan dituliskan di sini bagaimana cara goreng tempenya, ketebalan berapa, ukurannya berapa, itu disamakan semua.
Jangan sampai yang satu dipotong segi 3, satu segi 4, tidak boleh ya. Karena itu akan mempengaruhi penilaian panelis. Baik, dari saya sudah tidak ada lagi catatan-catatan yang perlu saya sampaikan, semuanya sudah saya sampaikan. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan sehingga nanti Lintang dapat melaksanakan penelitiannya dengan lebih lancar. Begitu, maka waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Amri dan Bu Hilda selaku tim penguji dan juga sekaligus pembimbing 1 dan 2 apabila masih ada yang ingin disampaikan. Monggo Bu Amri dan Bu Hilda. Silakan Bu Hilda, bisa lebih dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Purna dan Bu Amri. Sebelumnya Provisiat ya untuk Lintang sudah sampai di tahap awal untuk penyelesaian tugas akhir. Provisiat sudah sampai di tahap ini, kemudian nanti akan berlanjut ke pelaksanaan penelitian, kemudian hasil, dan semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Purna, ya, masukan-masukan yang tentu saja sangat berarti untuk perbaikan proposal ini sehingga nanti pelaksanaannya bisa lebih baik. Nah, dari saya mungkin sedikit saja untuk Lintang. Saya masih penasaran sama judulnya ini. Di tempe kedelai itu, memangnya ada tempe yang tidak dari kedelai gitu ya, Lintang? Iya, Ibu. Ada tempe yang tidak menggunakan bahan utamanya itu kedelai. Jadi macam-macam seperti dari kacang Yang Lintang tahu selain tempe yang bukan dari bahan bakunya, bukan dari kedelai, apalagi kacang hijau juga ada, Ibu. Saya pernah melihat penelitiannya. Kemudian juga ada dari kacang koro. Seperti itu, Bu. Oke, makanya di judulnya ini dispesifikkan tempe kedelai gitu ya. Iya. Oke. Kemudian tadi di bab 1, kalau dari naskahnya ini mungkin dari tata tulisnya mungkin waktu koreksi terakhir tidak antara spasinya nih loh, antara paragraf. Spasinya sepertinya lebih jarak sekali ini spasinya ya, Lintang ya, untuk tata tulisnya. Itu diperhatikan lagi untuk spasinya per paragraf. Oke. Nah, kemudian di bab 1 ini saya lebih konsen ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, yang Lintang tulis di sini memang sudah betul, ya, sudah betul. Cuman rumusan masalah dan tujuan penelitian ini itu merupakan dasar dari rumusan hipotesis. Maaf, rumusan masalah. Rumusan masalah itu dasar dari rumusan hipotesis. Maka seharusnya jumlah hipotesis itu rumusan masalah itu sejumlah rumusan hipotesis. Jadi yang sudah Lintang tuliskan ini bisa diuraikan lagi karena rumusan hipotesis itu berangkat dari rumusan masalah. Jadi jumlahnya harusnya sama. Itu ya Lintang ya. Nah, tujuan penelitian juga, tujuan umum, oke. Kemudian yang tujuan khusus juga mengikuti. Jadi kalau yang 1.3.2.2 itu meliputi kenampakan, aroma, tekstur, segala macam yang merupakan bagian dari sifat organoleptik, biar konsisten dan sesuai dengan di atasnya, maka juga itu dirinci. Karena kan nanti, kenapa? Dijabarkan satu persatu. Ya, karena nanti di kesimpulan nanti kan Lintang akan menyampaikan kesimpulan dilihat dari tujuan penelitian. Gitu. Jadi bagaimana penelitian terhadap misalnya contoh sifat kimia, ini kadar protein dan besi. Nah, apa yang terjadi nanti setelah penelitian terhadap kadar protein dan zat besi.
Seperti itu ya Lintang ya. Apakah ada yang mengganggu di samping Lintang? Tidak, Ibu. Iya, Bu. Baik. Yang tadi saya Saya akan selalu lihat ke kiri, mungkin ada yang mengganggu. ada yang lalu lalang lewat ini. Kemudian di kerangka teori, tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh Bu Purna. Ini mungkin hanya tambahan saja ya Lintang, ini tidak mengubah, cuman biar konsisten. Artinya kerangka konsep, apa yang muncul di kerangka konsep sudah disampaikan di kerangka teori. Itu ya. Tadi sudah ditanyakan Bu Purna kalsium, saya juga menulis ini bagaimana dengan kalsium. Karena di protein zat besi sudah dituliskan tinggi protein, tinggi zat besi, lalu kalsiumnya seperti apa. Maka nanti tambahan, kan di kerangka konsep itu kan muncul uji kadar zat gizi, protein, zat besi, organoleptik, kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, kesukaan, keseluruhan. Maka di bagian kotak yang tempe kedelai dengan penambahan bubuk dan kelor, itu bisa dituliskan saja zat gizi, kandungan zat gizi yang tinggi, protein, zat besi, dan menyinggung ini, yang organoleptiknya ini, biar tidak hanya muncul banyak yang disukai. Tapi di kerangka konsep muncul yang banyak. Jadi kerangka konsep itu harusnya lebih sederhana dari kerangka teori. Gitu. Lalu di bab 2, Lintang sudah membahas terkait, maksudnya ada menyinggung terkait sifat organoleptiknya. Untuk yang organoleptik belum. Nah, itu mungkin karena kan kerangka teorinya itu mencuplik yang ada di tinjauan teori. Maka jangan sampai di kerangka teori muncul, tapi di tinjauan teorinya tidak ada. Jadi ngikut lagi ke kerangka konsep, ngikut lagi masuk ke hipotesis. Oke, hipotesisnya sudah benar. Jadi tadi biar konsisten dengan rumusan masalah, karena rumusannya itu mengacu ke rumusan masalah. Lalu yang terakhir, tambahan di desain penelitian. Jadi kalau desain penelitian itu kan observasional dan eksperimental. Observasional dibagi lagi, ada ekologis, ada studi ekologis, studi cross-seksional, kohort, dan sebagainya. Eksperimentalnya ada randomized control trial dan non-randomized. Mungkin di situ desainnya masuk ke eksperimen, tetapi mungkin rancangannya acak lengkap. Penelitiannya itu penelitian eksperimen dengan rancangan apa? Gitu. Baik, Bu. Oke. Dari saya mungkin itu saja, Bu Purnas dan Bu Amri. Baik, monggo Bu Amri. Baik, terima kasih Bu Purna. Lintang, Provisiat sudah sampai ke tahap untuk ujian proposal penelitian ini setelah berproses sejak awal begitu ya. Provisiat sudah sampai dengan tahap ini dan tadi sudah mendapatkan masukan dari Bu Purna dan juga Bu Hilda. Saya rasa masukannya tadi sudah cukup lengkap begitu ya, sudah lengkap begitu, tinggal nanti berproses untuk menindaklanjuti masukan-masukan tersebut. Nah, nanti sekaligus di dalam merevisi proposal penelitian yang ada ini sesuai dengan masukan-masukan tadi, catatan sedikit dari saya terkait dengan daftar pustaka ya, terkait dengan daftar pustaka mungkin nanti bisa dilengkapi juga ya, bisa dilengkapi juga karena di sini kan di dalam metode penelitian itu tertulis banyak jenis pengujian ya, ada pengujian. Nah, itu mungkin baik kalau dituliskan itu referensinya apa, pengujian tersebut itu mengacu pada referensi apa begitu. Ya, termasuk ini ada penjelasan tentang uji sensoris begitu. Nah, ini mungkin baik juga kalau dituliskan referensinya apa untuk pengujian uji sensoris ini. Misalkan
pengujian yang lain. Nah, itu kadang ketinggalan itu di banyak proposal begitu saya jumpai itu kadang ditinggalkan begitu untuk daftar pustaka referensi yang dipakai untuk pengujian ini. Kemudian kalau tadi disebutkan daun kelor tadi ada yang segar, ada yang kering begitu ya. Kalau daun kelor segar itu kadar zat besinya itu sudah diketahui begitu. Kemudian kalau dalam bubuk daun kelor itu apakah sudah ada belum ya kadar zat besinya? Karena nanti yang akan dipakai itu kan bubuk daun kelor kan ya. Itu di referensi atau dari penelitian sebelumnya itu sudah ada data belum, Lintang, untuk kadar zat besi pada bubuk daun kelor? Bukan pada daun segar. Udah bukan ada. pada daun kelor segar. Sudah ada? Sudah. Nah, mungkin kalau itu sudah ada, bisa dituliskan sekalian di daftar pustaka yang di ini tadi, yang terkait dengan kelor ya. Terkait dengan tanaman kelor ya, tanaman kelor, kemudian di situ sampai ke bubuk daun kelor atau tepung daun kelor yang konsisten nanti yang akan dipakai. Nah, itu di sini masih kadar zat besi daun kelor segar. Nah, kalau ada data mungkin bisa dituliskan di situ. Berapa zat besi dalam bubuk daun kelor itu. Begitu? Oke. Baik, dari saya hanya itu yang bisa saya tambahkan ya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Purna dan Bu Hilda, Bu Purna khususnya selaku penguji 1. Terima kasih untuk masukan dan juga tambahan wawasan yang sudah diberikan untuk kami semua dan juga khususnya bagi Lintang selaku yang akan melaksanakan penelitian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amri dan Bu Hilda yang sudah melengkapi memberikan catatan-catatan dan masukan-masukan perbaikan. Sekarang saya ingin meminta tanggapan Lintang bagaimana atas masukan, lalu catatan-catatan dan juga tadi saran-saran yang diberikan begitu. Apakah diterima ataukah ada catatan atau apa? Silahkan kalau akan ada yang diungkapkan. Baik, terima kasih untuk Bu Purna, Bu Amri, dan juga Bu Hilda untuk saran dan juga masukan. Menurut saya ini sangat membantu saya dalam menjalani penelitian untuk selanjutnya dan membangun dan serta memperbaiki dalam proposal saya ini. Nanti saya akan menerima masukan dari Ibu dosen penguji dan juga pembimbing. Dan diharapkan semoga penelitian ini nanti akan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi saran-sarannya diterima tanpa catatan ya? Ya, diterima. Artinya itu membawa konsekuensi nanti Lintang harus melakukan revisi, perbaikan. Tadi ada perbaikan minor di latar belakang, tetapi di tinjauan pustaka mungkin harus melengkapi cukup, nggak banyak sih sebetulnya, tapi ya perlu ada effort khusus begitu. Lalu tadi perbaikan-perbaikan di metode juga, termasuk tadi ada tambahan di judulnya, yaitu di karakteristik mikrobiologis, artinya itu juga membawa konsekuensi sampai ke belakang, sampai ke analisis datanya begitu. Karena lalu ada analisis data deskriptif mungkin ya. Baik, kalau tidak ada keberatan, mungkin saya ingin menanyakan dari masukan-masukan yang disampaikan oleh para penguji tadi, Lintang membutuhkan waktu berapa untuk perbaikannya, berapa hari gitu? Sekitar 1 minggu, Ibu. 1 minggu ya, saya kira itu
jauh dari cukup, apa namanya, sudah sangat cukup begitu, Lebih dari cukup. karena perbaikan tidak begitu banyak. Karena apa? Karena nanti proposal yang sudah direvisi inilah yang nanti boleh digunakan untuk pengajuan berbagai macam izin, termasuk juga mengurus ethical clearance, meskipun tidak melampirkan proposal, tetapi nanti narasi dari pengajuan ethical clearance itu mengambil dari proposal yang sudah direvisi. Begitu. Satu lagi mungkin pertanyaan saya, kira-kira dalam penelitian yang Lintang akan lakukan ini, bagian terberat mana yang nanti harus dilalui Lintang? Sudah diperkirakan belum? Mungkin pada proses pembuatan tempenya, Ibu. Itu kan membutuhkan proses fermentasi, waktunya juga lama. Kemudian dalam pengupasan kacang kedelainya agar tidak terkontaminasi dengan kulit kacang kedelai yang tinggal, jadi harus benar-benar bersih. Oke. Baik, jadi harus ada pengendalian betul pada proses pembuatan tempe, begitu ya. Meskipun mungkin sudah beberapa kali membuat, tetapi tetap perlu ada kehati-hatian, apa namanya ya, pengendalian lingkungan dan banyak hal yang harus dipastikan supaya pembuatan tempe dapat berhasil dengan baik, gitu ya. Oke. Baik, demikian Ibu-Ibu yang baik, Bu Hilda, Bu Amri, kita sudah sampai ke penghujung ujian proposal dari Saudari Lintang Dianing Ratri. Semoga nanti follow up atau tindak lanjut dari seminar atau ujian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan Lintang dapat segera berproses untuk melaksanakan penelitian. Karena di ujian seminar ini ujian proposal ini tidak ada pernyataan lulus tidak lulus, maka kami tidak perlu berdiskusi. Yang jelas tadi sudah ada kesepahaman dan Lintang menerima dengan sepenuhnya masukan-masukan, saran, perbaikan dari tim penguji. Gitu ya Lintang. Terima kasih untuk Bu Hilda dan Bu Amri yang sudah membimbing Saudara Lintang dan juga Lintang yang sudah mempersiapkan dan melaksanakan ujiannya dengan baik. Semoga nanti proses-proses selanjutnya juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih para supporter yang sudah bergabung di Zoom maupun mendampingi langsung. Ada yang jadi asisten juga mungkin ya. Semoga kalian juga bisa mendapatkan manfaat dengan bergabungnya di forum ujiannya Lintang ini, sehingga nanti proses-proses ke depannya bisa dilalui bersama-sama dengan baik pula. Demikian, ada yang men-screenshot semuanya? Atau mungkin ini ya Lintangnya ditampilkan lagi, tadi judulnya, biar saya screenshot untuk kalau yang ada judulnya saya sudah screenshot sih Bu Hilda. Oh sudah, oh iya. Tapi sudah aja ya Bu, karena kan yang terpenting yang ini. Oke. Untuk Ya, sudah bersama-sama dengan. Ya, baik. Dengan demikian kita akhiri Ibu-Ibu dan juga Lintang. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga lancar Lintang. Terima kasih Bu Purna, Bu Amri dan juga Bu Hilda. Ya. Selamat Provisiat. Selamat Provisiat. Terima kasih semuanya. semuanya.